I take it a shorter course now in terms of my talking later on, but it's just hugely important. And if you invest in yourself, nobody can take it away from you. I mean, and Selamat datang di Your 20s. Di segmen membahas finansial ini, aku akan membahas hal basic banget yang kalian perlu tahu perilaku atau mindset orang miskin ini biar kalian gak buang-buang uang yang udah dihasilkan. Salah satu investor terbesar di dunia bernama Warren Buffett punya kebiasaan finansial yang sederhana, tapi dalam banget. Buffett bilang bahwa orang miskin itu punya masalah keuangan yang umum, tapi mereka gak sadar bahwa itu adalah kekeliruan oleh mereka sendiri dalam menggunakan uang. Kalau orang miskin bisa mengatur finansialnya lebih tepat, kemungkinan besar akan lebih bisa bermanfaat untuk mereka sendiri. Langsung aja kita bahas apa aja sih 7 mindset orang miskin. Pertama, orang dengan poor mindset sering mengabaikan perkembangan terhadap pribadi mereka. Seperti yang dibilang Buffett, investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Apa sih maksudnya? Investasi yang dimaksud adalah misal buat meningkatkan pendidikan, keterampilan. Semua bisa dilakukan untuk memperbesar seluruh potensi yang kita punya untuk bisa dapetin penghasilan yang lebih. Karena pengetahuan, skill, dan keterampilan itu adalah aset investasi yang gak akan bisa diambil oleh orang lain. Kedua, orang dengan poor mindset itu sangat bergantung dengan kartu kredit. Semua yang berbentuk berhutang dulu lalu bayar besok, apapun itu, selain kartu kredit itu sama aja sih. Kayak ya sekarang banyak banget akses buat pay later, pinjol, dan lainnya. Emang terkadang beberapa dari fasilitas itu bisa bikin hidup kita lebih mudah. Tapi yang sering dilupakan orang-orang adalah suku bunga yang tinggi ini bisa menutupi keuntungan atau manfaat yang kita rasain pada saat menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu, sebaiknya kita itu lebih menghindari mengeluarkan uang untuk hal-hal yang gak perlu, sampai-sampai kita harus kredit kayak gitu. Ketiga, orang dengan poor mindset suka nongkrong. Suka nongkrong ini bisa di mana aja ya. Terlebih ngikutin gaya hidup anak zaman sekarang yang nongkrongnya harus di kafe gitu. Pengeluaran buat hal yang kayak gini, apalagi nurutin gengsi, itu bikin kita jadi lebih boros. Apalagi kalau nongkrongnya di tempat yang mahal-mahal, terus udah gitu, sering lagi. Nah, cobalah cari temen atau tempat kumpul yang bisa lebih masuk akal lah harganya. Terus juga gak usah sering-sering dan gak usah nurutin gengsi, dan lebih mentingin finansial. Keempat, gengsi banget nih, yaitu poor mindset selanjutnya adalah FOMO, alias gak mau ketinggalan teknologi terkini. Ada temen nongkrong punya gadget baru, ngelirik dikit kepikiran. Padahal HP masih bisa dipakai, masih berfungsi. Akhirnya dijual. Parahnya lagi, hasil jual HP-nya dibuat DP buat beli HP baru. Aduh, akhirnya sisanya nyicil tuh. Wah, kacau banget. Kalau udah kayak gini, hidup udah aman-aman aja malah dibikin susah. Jadi coba deh teman-teman yang masih punya pikiran kayak gini bisa lebih mentingin fungsional daripada gengsi. Kelima, orang dengan poor mindset suka boros beli pakaian. Coba lihat deh beberapa orang kaya yang benar-benar kaya gitu ya. Miliarder di sana lebih suka pakai pakaian yang sederhana, yang lebih mementingkan fungsi, lebih suka pakai pakaian klasik tapi tahan lama daripada yang glamor tapi mahal. Keenam, sebenarnya ini bisa diperdebatkan sih, tapi ini masuk dari kategori poor mindset menurut Buffett, yaitu orang dengan poor mindset suka beli mobil baru. Kalau aku pribadi ada di tengah-tengah, karena aku juga setuju sama orang-orang yang hobinya emang koleksi mobil, tapi dengan catatan hobi ya. Ada juga orang-orang tersebut beralasan untuk juga investasi, karena beberapa mobil itu ternyata ada yang value-nya nambah gitu dari tahun ke tahun. Jadi gak apa-apa juga kalau ada kepentingan untuk alasan investasi. Tapi kalau emang bukan hobi atau untuk gaya-gayaan doang, ini nih yang gak bener. Balik lagi sih, kalau kita membeli sesuatu karena gengsi, karena kepentingan untuk dilihat orang lain,
Kayaknya semua orang kaya di dunia ini nggak ngelakuin hal itu deh. Karena ya kalau sampai kayak gitu, kita bakal lebih sering banget di jalan ngelihat Lamborghini atau Mustang lewat gitu. Tapi kan nyatanya jarang banget kita ngelihat mobil-mobil kayak gitu kan ya. Ketujuh, ikut membership gym tapi nggak dipakai. Ini sebenarnya cuma contoh lain aja ya. Intinya apa sih? Intinya adalah ketika kita lagi berlangganan sesuatu, itu sebenarnya dipikir dulu sih. Karena ya bayangin aja, kita udah mengeluarkan uang untuk itu, tapi nggak dipakai gitu. Kita tahu gym itu ya lumayan mahal sih. Nah, udah bayar mahal-mahal buat itu, malah nggak dipakai. Kan sayang banget kan? Berlaku juga buat semua langganan lainnya yang pada akhirnya nggak dipakai gitu. Kayak misal langganan Netflix yang murah misal, tapi kita sibuk banget orangnya, jadi kan nggak kepake. Nah, maksudnya dipikir banget dulu sebelum kita menggunakan uang kita buat berlangganan gitu, biar nggak sia-sia. Nah, terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Ayo kita gunain 20 tahunan ini dengan penuh tanggung jawab. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.